Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rueno Abdul Ghani dengan NIM 2414011063 dari Prodi Ilmu Komputer Komc. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dari materi kuliah jaringan komputer mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kita yang ketujuh. Selama ketujuh pertemuan ini, saya mempelajari banyak hal tentang bagaimana internet bekerja. Kita sering menggunakan internet setiap hari, namun jarang menyadari arsitektur kompleks di baliknya. Mungkin dengan presentasi ini, saya bisa memahami lebih dalam apa yang telah saya pelajari, mulai dari konsep dasar, lapisan aplikasi yang berinteraksi langsung dengan kita, hingga lapisan transport yang menjaga keandalan data. Baiklah, saya akan mulai penjelasannya. Yang pertama, apa itu internet dan protokol? Pertama-tama, kita harus mendefinisikan apa sebenarnya internet itu. Dari materi yang telah saya pelajari, kita bisa melihat internet dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah secara fisik atau mur dan bautnya. Secara fisik, internet adalah jaringan dari jaringan. Nah, sebuah infrastruktur raksasa yang menghubungkan miliaran perangkat komputasi atau host, mulai dari PC, smartphone, hingga perangkat IoT seperti smart TV. Perangkat-perangkat ini dihubungkan oleh medium transmisi seperti kabel tembaga, fiber optik, maupun sinyal radio, dan diatur lintasannya oleh perangkat yang disebut router dan switch. Namun, ada sudut pandang kedua yang menurut saya jauh lebih penting bagi kita sebagai user, sebagai seorang pengguna, yaitu internet sebagai layanan. Internet adalah sebuah infrastruktur yang menyediakan layanan dasar agar aplikasi terdistribusi, seperti web, email, dan video streaming, bisa berjalan dan saling bertukar data. Lalu, bagaimana miliaran perangkat yang diproduksi oleh berbagai vendor berbeda ini bisa saling berkomunikasi tanpa adanya kesalahpahaman. Nah, disinilah saya mempelajari konsep protokol. Protokol pada komputer mirip dengan etika saat manusia berkomunikasi, misalnya bersalaman. Jika saya mengucapkan halo, maka teman akan membalas dengan halo juga. Sama seperti halnya dengan komputer. Protokol adalah aturan baku yang mendefinisikan format pesan, urutan pengiriman, dan makna pesan antar entitas di dalam jaringan. Tanpa protokol seperti HTTP, TCP, atau IP, internet hanyalah kumpulan kabel dan mesin yang mati. Selanjutnya adalah anatomi jaringan, edge versus core. Edge versus core. Secara anatomi, saya mempelajari bahwa jaringan komputer dibagi menjadi dua wilayah utama, network edge dan network core. Network edge atau pinggiran jaringan adalah tempat di mana kita sebagai end user, sebagai user akhir berada. Ini menyangkut perangkat klien seperti laptop yang kita pakai, smartphone yang kita pakai, dan server seperti mesin search engine dari Google atau Bing atau lain-lain, beserta jaringan akses yang menghubungkan kita ke internet pertama kali, entah itu melalui WiFi rumah, jaringan seluler 5G atau 4G, atau fiber optic FTTH, fiber to the home. Sebaliknya, network core ini atau inti jaringan adalah wilayah yang sama sekali tidak menjalankan aplikasi pengguna. Wilayah ini berisi sekumpulan router yang saling terhubung membentuk jaring laba-laba global menggunakan metode packet switching. Tugas utama di inti jaringan ini ada dua, yaitu routing dan forwarding. Routing adalah algoritma yang berjalan secara global untuk menentukan rute terbaik dari sumber ke tujuan. Ibarat kita menggunakan Google Maps untuk mencari jalan tercepat. Sedangkan forwarding adalah aksi lokal mekanis di dalam satu router tunggal
yang tugasnya memindahkan paket yang baru masuk dari pintu input menuju pintu output yang tepat sesuai peta tadi. Baiklah, selanjutnya adalah kinerja jaringan dan konsep layering. Dalam perjalanannya melintasi network core, data kita dipotong-potong menjadi paket kecil-kecil. Selama mempelajari proses ini, saya menyadari bahwa data tidak langsung sampai dalam sekejap mata. Mata harus melewati router dengan metode store and forward yang memunculkan 4 penyebab delay. Yang pertama adalah processing delay, yaitu waktu yang dihabiskan router untuk memeriksa header paket dan menentukan kemana paket ini harus diarahkan. Delay yang kedua adalah queue delay. Itu adalah waktu di mana paket harus mengantri di dalam memori atau buffer karena jalanan sedang penuh. Jika buffer ini penuh, tapi paket tetap juga datang, maka paket itu akan dibuang. Dan fenomena inilah yang disebut dengan packet loss. Untuk yang ketiga ada transmission delay, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh mesin router untuk menyuntikkan atau mendorong seluruh bit paket ke dalam paket fisik. Dan yang keempat adalah propagation delay, yaitu waktu murni secara fisik yang dibutuhkan oleh sinyal, misalnya cahaya dalam fiber optik, untuk merambat melintasi jarak kabel dari satu router ke router lainnya. Untuk menangani kerumitan jaringan dari berbagai layer yang ada, arsitektur jaringan dibangun secara berlapis atau layering. Hal ini krusial karena saya pelajari di sini adalah proses enkapsulasi seperti analogi boneka Rusia Matryoshka. Pesan atau message dari lapisan aplikasi tidak langsung dikirim begitu saja atau dikirim secara telanjang bulat. Pertama-tama ia akan turun ke lapisan transport dan dibungkus dengan header tambahan menjadi segmen. Lalu turun lagi ke lapisan network, dibungkus lagi, lalu diubah menjadi datagram. Turun lagi ke lapisan link, dibungkus menjadi frame. Sebelum akhirnya diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya di lapisan fisik. Setiap lapisan menambahkan informasi pengirim dan tujuan spesifiknya sendiri. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi client server versus peer-to-peer. Pertama, mari kita naik ke lapisan yang paling dekat dengan kita, lapisan application layer. Dari materi perkuliahan ini, saya mempelajari bahwa ada dua arsitektur utama untuk membangun aplikasi jaringan. Arsitektur yang pertama dan yang paling konvensional adalah client server. Di sini konsepnya sangat terpusat. Ada sebuah server yang dikelola perusahaan selalu hidup 24 jam dengan alamat IP yang tetap. Dan ada klien seperti kita yang meminta layanan. Contohnya saat kita membuka website, kelemahan terbesarnya adalah bottleneck. Jika jutaan klien mengunduh file secara bersamaan dari satu server, kapasitas unggah server tersebut akan habis dan menyebabkan koneksi menjadi sangat lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita menggunakan yang namanya peer-to-peer. Dalam sistem peer-to-peer, contohnya seperti BitTorrent, QBitTorrent, uTorrent, tidak ada server pusat. Setiap perangkat atau peer yang mengunduh sebuah file secara bersamaan akan bertindak sebagai server itu sendiri yang mengunggah potongan file tersebut ke peer lain. Mereka menerapkan mekanisme altruisme bersyarat yang disebut fit for tat. Saya akan memberikan data kepada orang yang memberikan data paling cepat pada saya. Ini adalah konsep yang sangat luar biasa karena peer-to-peer bersifat self-scalable, yang artinya semakin banyak pengguna yang ikut mengunduh, maka kapasitas bandwidth jaringan tersebut justru menjadi semakin besar, bukan semakin lambat seperti client server. Selanjutnya kita akan membahas DNS, Domain Name System.
Kita tahu bahwa mesin router itu dan komputer di internet saling m- maksudnya saling mencari menggunakan alamat IP seperti deretan angka 142.250.191.46. Namun kita sebagai manusia mungkin tidak dirancang untuk menghafal angka-angka seperti itu. Kita jauh lebih mudah mengingat nama seperti google.com, usu.ac.id dan sebagainya. Karena itulah internet memiliki DNS atau domain name system. Saya mempelajari bahwa DNS pada dasarnya adalah buku telepon raksasa milik internet yang menerjemahkan hostname yang kita ketik di browser menjadi IP address yang dimengerti oleh mesin. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa DNS ini didistribusikan dan tidak disimpan di sebuah satu server yang mega besar. Nah, jawaban yang saya pelajari adalah jika hanya ada satu server DNS di dunia dan server itu mati atau terputus, maka seluruh internet di dunia akan lumpuh. Ini disebut single point of failure. Selain itu, satu server tidak akan sanggup menahan miliaran request per detik dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, DNS bekerja secara hierarkis. Prosesnya berjenjang. Komputer kita akan bertanya dulu ke local DNS di kampus atau ISP. Jika tidak tahu, ia akan bertanya ke root DNS server di tingkat global. Lalu diarahkan ke top level domain yang disingkat TLD, seperti server pengelola.com, hingga akhirnya sampai ke authoritative server milik website tersebut. Pendekatan distribusi ini membuat internet sangat kuat. Selanjutnya ada CDN dan video streaming. Tapi selanjutnya di lapisan aplikasi ini sangat relevan dengan keseharian kita, seperti kegiatan video streaming. Saat ini mayoritas kapasitas internet global dihabiskan untuk menonton video, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Saya mempelajari bahwa tantangan terbesar di sini adalah melayani penonton yang heterogen. Artinya setiap orang memiliki perangkat dan kecepatan internet yang berbeda-beda dan fluktuatif, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasi ini digunakan solusi pertama, yaitu DASH atau Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Dalam sistem DASH, video yang kita tonton, misalnya di YouTube, tidak dikirim utuh. Video itu sudah dipecah-pecah ke dalam chunk atau potongan kecil berdurasi beberapa detik. Hebatnya, setiap chunk disimpan dalam berbagai tingkat kualitas, dari resolusi 140p, 144p hingga 4K. Klien yaitu browser atau aplikasi kita akan bertindak cerdas, ya akan ngecek bandwidth kita setiap detiknya dan secara otomatis merequest kualitas chunk yang paling optimal agar video kita tidak buffering. Di YouTube ada kualitas otomatis. Solusi kedua dari sisi infrastrukturnya itu menggunakan CDN atau Content Distribution Network. Perusahaan raksasa seperti Netflix tidak mengaruh film-film mereka di server Amerika saja, dan memaksa pengguna Indonesia harus menarik data dari Amerika. Nah, itu akan memakan delay yang sangat banyak. Sebaliknya, CDN menduplikasi file video tersebut dan menyebarkannya ke ratusan ribu server lokal yang menempel langsung ke jaringan ISP di seluruh dunia. Prinsip dari CDN ini sangat brilian. Dekatkanlah konten ke lokasi pengguna sedekat mungkin. Sama halnya seperti semakin dekat server kita bermain game online, maka semakin bagus latensi jaringan kita. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lapisan menjadi jembatan utama, yaitu transport layer. Dari pertemuan kelima hingga ketujuh, saya telah mempelajari bahwa lapisan network yaitu IP bertugas untuk menyediakan komunikasi secara logis antar mesin komputer. Maka lapisan transport mengambil peran yang lebih spesifik. Ia menyediakan komunikasi logis antar proses atau aplikasi yang berjalan di mesin-mesin tersebut.
Untuk memahami ini kita bisa gunakan analogi. Bayangkan sebuah komputer sebagai sebuah rumah dan aplikasi-aplikasi dalamnya seperti browser, Spotify, atau Zoom sebagai anggota keluarga di rumah tersebut. Dan tukang pos sebagai network layer membawa tumpukan surat ke rumah. Ia tidak tahu surat ini milik siapa. Disinilah transfer layer bertindak sebagai ibu di rumah tangga tersebut yang melakukan demultiplexing. Ia memilah-milah surat dan menyerahkannya ke aplikasi yang tepat. Bagaimana dia melakukannya? Lapisan transfer menggunakan identifikasi yang disebut port number. Misalnya, paket dengan port 80 pasti diarahkan untuk aplikasi web HTTP. Sedangkan proses mengumpulkan surat dari anggota keluarga untuk diserahkan ke tukang pos itu disebut multiplexing. Misalnya adalah UDP versus TCP. Di dalam transport layer internet, saya juga mempelajari ada dua protokol utama yang memiliki karakteristik saling bertolak belakang, yaitu UDP dan TCP. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol yang sangat minimalis, sifatnya connectionless, atau tidak butuh koneksi awal. UDP akan langsung menembakkan data ke tujuan secepat mungkin, namun eh, harganya adalah unreliable. Artinya ia tidak peduli apakah data itu sampai dengan selamat, rusak atau hilang di jalan. Dia hanya mikirkan ngirim aja. Jika hilang, UDP tidak akan mengirim ulang. Meskipun terdengar kurang bagus, tapi sifat ini sangat bagus untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu, seperti video call, streaming, atau bermain game online. Dalam game online, jika posisi karakter kita hilang saja satu frame, lebih baik lanjut ke posisi baru daripada gamenya berhenti menunggu seperti buffering di YouTube itu kan sangat mengganggu. Sebaliknya, TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang sangat andal dan berorientasi pada koneksi. Sebelum mengirim data setetes pun, TCP mewajibkan proses perkenalan yang disebut three-way handshake. Yaitu pengiriman SYN dibalasin acknowledge lalu acknowledge. TCP memberikan garansi absolut bahwa data yang dikirim akan sampai 100% utuh dan berurutan in order. Karena garansi inilah, TCP sedikit lebih lambat dan memakan memori. Protokol ini sangat wajib digunakan untuk transfer file, kirim email, atau membuat halaman web secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang RDT dan pengendali kemacetan TCP. Ini adalah materi yang paling sulit untuk saya pahami dari transport layer. Adalah bagaimana cara TCP memberikan garansi keandalan data di atas jaringan internet fisik yang penuh dengan ketidakpastian. TCP menggunakan prinsip RDT atau Reliable Data Transfer. Prosesnya melibatkan beberapa alat utama. Yang pertama, pengirim akan membutuhkan sequence number atau nomor urut dan checksum agar penerima bisa mengecek apakah data tersebut korup atau tidak. Kedua, setiap kali TCP mengirim satu segmen data, ia akan menyalakan sebuah timer atau stopwatch. Jika menerima data dengan utuh, ia wajib membalas dengan pesan acknowledge, yaitu dia berarti menandakan dia sudah menerima secara utuh. Jika di tengah jalan jaringan macet dan paket hilang, maka balasan acknowledge tidak akan pernah datang. Nah, ketika stopwatch timer tadi habis yang kita sebut sebagai kejadian time out, pengirim TCP akan mengambil kesimpulan logis bahwa paketnya hilang, paket loss. Nah, lalu dia akan melakukan retransmisi atau pengiriman ulang paket tersebut secara otomatis. Lalu saya juga mempelajari dari TCP ini, yaitu TCP Congestion Control. TCP didesain untuk tidak egois. Jika semua komputer di dunia memaksakan mengirim data sebesar-besarnya secara bersamaan, router di tengah internet akan overload
dan internet akan mengalami kelumpuhan total, gridlock. Yang disebut gridlock. Untuk mencegah hal ini, TCP menggunakan algoritma AIMD, yaitu Additive Increase Multiplikasi, yaitu menggunakan algoritma AIMD, yang artinya adalah Additive Increase Multiplicative Decrease. Cara kerjanya ini sangat cerdas. Saat pertama kali mengirim data, TCP tidak tahu seberapa besar kapasitas bandwidth internet. Jadi ia memulai dengan perlahan-lahan, seperti naik-naik secara perlahan, naikkan secara sedikit demi sedikit secara linear untuk meraba-raba batas kapasitas, disebut additive increase. TCP akan terus mempercepat pengiriman sampai suatu saat terjadi timeout, yaitu ketiadaan acknowledge. Timeout adalah sinyal kuat bagi TCP bahwa router di internet sedang penuh dan membuang paket loss. Begitu menyadari kemacetan ini, TCP tidak hanya mengurangi kecepatan secara perlahan, melainkan menginjak rem secara mendadak. Seperti yang kita lihat ini, naik langsung secara mendadak akan turun ke bawah. Ia akan memotong separuh kecepatannya atau bahkan menjatuhkan kecepatannya kembali ke titik nol, multiplicative decrease. Setelah kemacetan terurai, ia akan kembali naik-naik secara perlahan. Pola perilaku inilah membuat grafik throughput atau kecepatan aliran data TCP terlihat sebagai gigi gergaji, naik secara perlahan dan anjlok secara drastis. Akhirnya kita sudah selesai melalui rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh jaringan komputer ini. Saya telah mempelajari dan menyadari betapa hebat dan kompleksnya rekayasa teknologi di balik jaringan komputer. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya Muhammad Zidan Rudiano Abdul Ghani. Semoga penjelasan saya ini dapat memperlihatkan secara jelas pemahaman saya dan juga memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.